Baik, teman-teman, kita mulai aja. Mungkin nanti kalau yang nggak bisa masuk, nanti mereka nyusul aja. Mudah-mudahan bisa masuk sambil kita ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelas ya, suara saya jelas? Oh, oke. Baik, sebenarnya ini bincang-bincang agak santai sih ya, tidak terlalu resmi. Yang tujuannya adalah mengenalkan apa sih program BIPA itu, kemudian apa peluang yang bisa kita manfaatkan untuk karir kah, untuk networking kah, kita sebagai pengajar bahasa. Karena rata-rata yang sudah masuk ini dari bahasa Inggris semua nih kebetulan. Mungkin dari bahasa Indonesia belum ya. Mungkin belum dapat info juga karena kita di Aceh itu memang belum ada wadah. Sebenarnya bincang-bincang hari ini saya berinisiatif juga sebenarnya atas permintaan beberapa teman-teman yang sebenarnya ini belum pada hadir ini, nggak tahu kenapa, karena jaringan kali ya. Juga udah ada beberapa yang WA jaringannya tidak bagus sehingga belum bisa masuk. Nah, sebenarnya ini juga inisiatifnya untuk mengumpulkan teman-teman terutama di Aceh, sehingga informasi tentang BIPA ini bisa diketahui oleh teman-teman pengajar bahasa di Aceh. Karena di daerah Jawa itu rata-rata mereka sudah punya APP BIPA. Nah, sebelum saya mulai, ini kita santai aja, nanti kalau ada yang mau ditanyakan sambil saya jelaskan silakan aja ya, tidak apa-apa. Jadi nggak usah kita tunggu sampai selesai, karena rencana saya 1 jam aja, berarti kita akan stop pada jam 4 nanti. Nah, di sini sudah ada Pak Abdul Ghafur dari Politeknik Balikpapan. Say hi dong. Halo, Assalamualaikum. Jadi Pak Abdul Ghafur ini beliau pengajar di Universitas Polandia. Kami kebetulan satu program untuk guest lecturer, tapi pada tahun yang berbeda. Saya tahun 2016, Pak Abdul Ghafur 2018 ya, kalau nggak salah ya. 18. 18 ya. Jadi beliau ditugaskan ke Polandia, sedangkan saya ke Bulgaria. Jadi masih sama-sama Eropa Timur ya. Iya. Iya sama ya. Oke baik. Mungkin nanti juga bisa sharing-sharing pengalaman ya, yang sederhana-sederhana aja sih, karena nanti mungkin kalau teman-teman banyak yang minat nanti ke depan kita lihat, saya akan minta Pak Ghafur waktunya sebentar untuk sharing-sharing dengan teman bagaimana sih Polandia gitu ya, apa menariknya, apa kendalanya sebagai pengajar gitu ya. Iya. Oke, baik. Saya full screen aja ya, biar gede ya. Sudah? Sudah full screen belum ya? Agak lambat memang jaringan hari ini nih. Oke. Belum bisa ya? Belum jalan ya? Belum, Kak. Oke, sambil ya baru jalan ya. Oke. Nah, saya buat seri BIPA Talks 01 nih. Mungkin nanti akan ada BIPA Talks 02 dan berikutnya. Harapan kita seperti itu, sehingga kita bisa sharing informasi terus tentang BIPA. Nah, ini rata-rata yang sudah hadir sih udah kenal sama saya ya, jadi nggak perlu terlalu banyak pengenalan. Kalau ada yang baru masuk, mungkin udah ada Bu Silvi ya dari Al Muslim. Selamat datang Bu Silvi.
Selamat datang. Mohon maaf nih belum pakai hijab, baru siap dari dapur nih Bu. Oke, tak apa-apa. Yang penting menyimak ya. Oke, beres. Oke, ini jaringan Hari Sabtu agak jadi kesempatan terganggu untuk nih. masak. Oke, Bu Silvi Ya. juga udah kenal kebetulan sama saya, tapi ya saya perkenalkan lagi ya. Nama saya Wiyus Nimar, saya masih S2 nih juga MTSol, kemudian dosen tetap Politeknik Negeri Lok Sumawe, dan aktif di BIPA pertama sekali itu di program Same BIPA Dikti tahun 2015 seleksinya, tapi saya ditugaskan awal tahun 2016 pada semester genap dan mengajar di Sofia University dan KBRI Sofia. Kemudian karena di kampus saya itu belum ada program BIPA, begitu mau menggagas program BIPA waktu itu sudah disetujui sama direktur. Ternyata setelah kita siap, COVID menghadang. Jadi akhirnya terkendala karena belum mulai, jadi tidak terpikir juga untuk daring. Nah, tahun ini kita dipanggil, saya dan Pak Gafur juga dipanggil karena sebagai alumni Same BIPA, kita dipanggil sama Badan Bahasa, diajak berkolaborasi. Nah, untuk membuka kelas daring sendiri dan nanti mereka juga akan pertimbangkan untuk meminta kita untuk mengajar pada kelas yang dibuka oleh Badan Bahasa. Nah, saya akhirnya berinisiatif karena ini baru semester pertama program dengan Badan Bahasa. Saya mengajar untuk kelas campuran yang sebenarnya Australia banyak peminat, tapi karena ada Bulgaria 1, saya masukkan ke situ. Dari New Zealand juga ada, belakangan ada dari India. Nah, yang ini, yang di bawah ini yaitu daring ya, dilaksanakan secara daring. Oke. Nah, kita mulai masuk nih ke BIPA. Nah, kita kan memang Indonesia ini sangat beragam, sehingga banyak yang memang bisa kita perkenalkan ke dunia sebenarnya. Jadi kita lihat sedikit Indonesia di mata dunia ya. Dari segi geografis, populasi, potensi SDA, SDM, termasuk bahasa dan budaya, kita memiliki penilaian yang lumayan baik di tingkat dunia, sehingga kita karena kita pengajar bahasa nih, kita bicara hanya tentang bahasa dan budaya saja. Apa sih peluang yang bisa kita promosikan ke tingkat dunia ya. Oke, baik. Dan sudah sejak reformasi ya, sejak reformasi itu perkembangan citra positif Indonesia mulai mulai sangat-sangat terlihat di mata dunia, termasuk ke pertumbuhan ekonomi yang pesat, keterbukaan informasi melalui IT, meningkatnya peran masyarakat dalam diplomasi. Nah, itu program BIPA. Program BIPA itu adalah program pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Sebelumnya ketutup nggak nih sama ini? Ketutup ya? Oke. Ya. Jadi program pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing. Kalau kita dari bahasa Inggris ya mungkin ya kita mengajar EFL ya, English as a Foreign Language. Jadi ini sama. Jadi foreign language-nya bahasa Indonesia. Nah, apa sebenarnya keuntungan dari BIPA ini sebagai pengajar, baik itu lembaga ataupun pemerintah ya. Jadi kalau kita sebagai pengajar nih kita lihat bisa menjadi jenjang karir kita juga. Kalau dulu di bahasa mungkin mengajar aja atau riset aja gitu ya. Jadi sekarang ada sesuatu yang baru nih yang bisa kita tangkap ya peluangnya sehingga kita bisa mengembangkan karir kita di dunia BIPA ini. Nah, teman-teman yang mungkin nanti belum tahu, silakan bertanya ya. Kemudian ya networking juga untuk jejaring internasional kita bisa mengembangkan itu juga sangat bermanfaat untuk kita pribadi maupun lembaga. Nah, BIPA ini juga
sangat-sangat potensial untuk wahana soft diplomasi. Karena kalau kita tawarkan ke dunia internasional, mungkin kita sebagai dosen, sebagai guru, mau nawarkan misalnya teknologi, mau nawarkan apalagi misalnya SDM kita di bidang yang lain, mungkin ya kita juga menyadari bahwa kita mungkin masih di bawah mereka, apalagi kayak ke Eropa, ke Amerika, dan negara-negara maju lainnya. Nah, apa yang bisa kita manfaatkan yaitu bahasa dan budaya yang akan menjadi soft diplomasi kita, sehingga ketika kita tawarkan itu mereka memang menarik dan banyak hal ternyata yang memang orang asing itu suka dengan budaya dan bahasa Indonesia itu sendiri. Nah, saya gambarkan di sini BIPA ini adalah sebagai gerbang internasionalisasi, baik itu lembaga maupun kita pribadi. Oke, ini perkembangan saja sedikit ya, saya gambarkan rintisan yang sudah dilakukan oleh Forum Ilmiah, itu rintisan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, walaupun memang sampai tahun ini belum terwujud secara keseluruhan pastinya, tapi sudah digagas oleh Forum Guru Besar Indonesia. Jadi mereka mau bahasa Indonesia ini menjadikan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa ilmiah internasional. Nah, ya kita juga sebagai pengajar berharap ke depan akan lebih lancar karena sampai tahap hari ini itu sebagai bahasa ASEAN sudah beberapa tahun yang lalu ya sudah diakui. Ya mungkin teman-teman nanti juga bisa melihat saya baru saja membuat sebuah YouTube channel untuk menampung atau mengekspos sebenarnya pelajar bahasa Indonesia di seluruh dunia. Tapi karena baru itu sudah ada dari Thailand. Dan dari pernyataan peserta dari Thailand itu juga bahasa Indonesia ini kalau di Thailand sudah menjadi bahasa ketiga, teman-teman. Jadi setelah bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Inggris, mereka langsung mempelajari bahasa Indonesia. Karena ternyata peluang untuk bahasa Indonesia di sana untuk kerja dan networking yang lain, mereka butuh bahasa Indonesia daripada bahasa-bahasa asing lainnya. Nah, jadi begitu juga dengan Vietnam ya. Vietnam menamai bahasa Indonesia itu sebagai bahasa sahabat ya. Jadi perkembangan di tingkat Asia itu sudah sangat lebih maju ya. Australia juga karena memang sangat dekat dengan kita. Bahkan di sekolah-sekolah itu mereka memang belum diwajibkan, tapi banyak yang memilih mempelajari bahasa asing itu adalah bahasa Indonesia. Dan saya punya beberapa teman di sana yang memang mengajar bahasa Indonesia, baik di SD maupun universitas. Jadi dari SD sudah diperkenalkan bahasa Indonesia di Australia. Dan kebetulan di kelas saya daring ya, yang saya bilang tadi ada kelas Australia daring, semester ini saya mengajar, itu ada satu peserta itu pengen menjadi guru BIPA. Dia masih belajar dari dasar, dia itu guru olahraga. Guru olahraga asal Filipina, tinggal di Australia, dan berminat sekali mau menjadi guru bahasa Indonesia di Australia. Jadi teman-teman, jangan sampai kita di sini sebagai native speaker, kita tidak ada minat dan tidak mau mengambil peluang itu. Karena ini terbuka juga untuk guru ya, untuk guru jadi tidak hanya untuk dosen. Oke, kemudian kita lihat sedikit siapa sebenarnya yang sudah menyelenggarakan program BIPA ini. Same BIPA Dikti itu program saya dan Pak Gafur tadi yang kami alumni program Same BIPA Dikti, tapi tahun ini karena Dikti sudah bergabung diambil kebijakan oleh Kemdikbud, satu sentral yang menyelenggarakan program BIPA yaitu Badan Bahasa. Kalau dulu mereka terpisah. Kalau Same BIPA Dikti biasanya mengirim 20 pengajar per tahun sekitar itu. Sedangkan PPSDK dulu yang diselenggarakan oleh Badan Bahasa itu sampai 200 ya, sampai 200 orang, ramai sekali teman-teman. Jadi jangan sampai Aceh tidak mengambil peluang itu. Baik, yang ini mungkin tidak terlalu banyak, belum terlalu familiar ya oleh pengajar BIPA juga.
ternyata ini ada program dari Fulbright, itu kerjasama dengan Badan Bahasa juga, namanya Foreign Language Teaching Assistant. Jadi di sana kita di Amerika boleh memilih university, kita akan mengajar di universitas itu, mengajar bahasa Indonesia, kemudian juga bisa mengambil 2 mata kuliah bahasa Inggris. Ini terutama untuk orang bahasa Inggris. 2 mata kuliah untuk English Studies. Jadi kita bisa memperkuat pengajaran bahasa Inggris kita juga sambil mengajar. Jadi kayak dual role gitu ya, dual role. Kita sebagai mahasiswa juga, tapi kita sebagai dosen juga. Luar biasa pengalamannya. Nah, selain itu sudah banyak juga lembaga-lembaga pendidikan baik itu swasta ya, misalnya seperti education center apa gitu ya, termasuk teman saya yang di Semarang, dia sudah menyelenggarakan program BIPA di lembaga dia sendiri ya. Jadi kalau di lembaga perguruan tinggi atau lembaga sekolah ya, melalui education collapse lah ya. Seperti kalau di Aceh itu sudah ada Sukma yang mengajar bahasa Indonesia untuk orang Thailand ya kalau nggak salah saya. Itu orang Filipina ya. Sukma Bangsa di Sigli ya yang saya tahu itu dulu di PD. Baik, nah persyaratan untuk menjadi ini saya ambilnya yang main aja ya teman-teman, tidak semua karena nanti kalau semua dibaca aja detail karena setiap program pasti ada embel-embel yang beda-beda sedikit ya. Tapi yang selalu diminta oleh semua program itu adalah nilai kemampuan bahasa Inggris pastinya harus standar internasional dan pernah mengikuti pelatihan BIPA. Ini sekarang kayak satu keharusan. Nah, sebenarnya nih ada Bu Nurul Fadilah nih dari UIN ya. Beliau kemarin ketemu saya, ini nggak tahu mungkin entah belum bisa masuk, entah apa gitu ya. Beliau pengen sekali sebentar ya. Ada yang nggak bisa masuk. Sebentar ya, saya share aja ini biar. Oke. Jadi beliau sebenarnya ikut dengan Pak Abdul Ghafur ya waktu itu, tapi beliau tidak lulus di tahap interview dan pengen mengikuti pelatihan sertifikasi guru BIPA gitu ya. Teman-teman di Jawa sudah menyelenggarakan banyak ini, udah hampir setahun sampai berapa kali, bahkan juga melatih guru-guru BIPA yang ada di luar negeri ya, tidak hanya di Indonesia. Dan sekarang gampangnya ya kita bisa via daring walaupun ada kendala-kendala sedikit ya. Alhamdulillah seperti saya ngajar BIPA daring untuk Australia itu tidak terlalu banyak kendala lah saya lihat. Saya kalaupun jaringannya tidak baik ya sebentar aja gitu. Yang pastinya kita akan mencari tempat yang baik sinyalnya ya, kan pasti kita harus persiapkan dari sisi itu juga. Kalau sudah memang ada schedule-nya ya. Nah, bagaimana caranya menjadi seorang pengajar BIPA? Ya mungkin ini sangat umum, tapi kadang-kadang kita begini, kita pengen, tapi kita tidak ada kemampuan. Dan kita tidak ada usaha untuk mengupgrade kemampuan itu. Nah, sebagian orang mampu, tapi dia tidak minat gitu kan. Nah, setelah ada misalnya 2 ini, kemauan dan kemampuan, ya pastinya harus ada peluang. Nah, dari sisi peluang, mungkin peluang ada, tapi kita tidak dapat info. Seperti saya sendiri, tahun 2015, itu saya dapat info 5 hari lagi mau tutup. Karena pengen sekali, jadi saya berusaha keras untuk memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta untuk segera kami kirimkan online. Dan alhamdulillah ternyata rezeki juga ya, ternyata walaupun 5 hari sebelum deadline, ternyata terpilih gitu bersaing dengan calon-calon pengajar BIPA di nasional, kita terpilih sampai ke tahap pengiriman ke luar negeri gitu. Jadi alhamdulillah sekali ya. Jadi ini teman-teman kalau memang ada kemauan dulu pertama,
kemampuan bisa kita upgrade dan harus ada usaha pastinya. Ya salah satunya tadi mengikuti pelatihan BIPA ya, minimal BIPA dasar dulu ya. Karena kalau sekarang pelatihan BIPA itu kita sudah buat semacam simulasi atau micro teaching ya, langsung di kelas daring. Itu gampangnya. Jadi walaupun daring, kita peserta yang mengikuti pelatihan itu akan langsung disuruh mengajar itu di kelas daring, kelas orang asing gitu ya. Nah, itu juga kita selenggarakan biasanya langsung 33 jam sesuai standar pelatihan. Jadi ketika diberikan sertifikat untuk mendaftar sebagai calon pengajar BIPA di program Badan Bahasa atau yang lain, itu memang sudah standar. Baik, ini sharing dari saya sedikit pengajaran di BIPA Bulgaria. Saya mengajar sebagai guest lecturer di Universitas Sofia. Ini saya taruh foto satu ya. KBRI Sofia. Di KBRI itu campuran, kelasnya kelas profesional, pekerja, rata-rata ada juga yang mahasiswa yang bukan dari Universitas Sofia. Nah, di sana itu ya pastinya bisa nggak Bu Yus kita menyesuaikan diri? Ya pastinya bisa. Walaupun memang kita harus benar-benar jeli ya dengan mahasiswa asing itu, kita harus mempelajari karakter mereka, apalagi kalau saya itu memang ini benar-benar pengalaman pertama. Bisa dibilang kayak nekat banget sih gitu ya. Tapi karena memang keinginannya kuat sekali, saya tertarik untuk ekspos budaya dan bahasa Indonesia itu ke luar negeri. Pengen juga merasakan menjadi pengajar di luar negeri itu seperti apa, apalagi di Eropa gitu ya, yang tingkat sistem pendidikannya itu yang memang sudah sangat standar ya daripada kita di Asia. Jadi alhamdulillah tidak terlalu banyak kendala karena kita juga sharing-sharing dengan senior kita yang memang sudah pernah di program ini. Dan pastinya kita juga harus luwes bergaul. Apalagi kita selain menjadi pengajar, saya mungkin tidak semua teman-teman tinggal di KBRI, tapi saya tinggal di KBRI di Bulgaria. Mereka melibatkan saya juga selain mengajar di kelas KBRI juga di beberapa pertemuan. Ini kayak ini ya, foto yang saya cantumkan ini tuh pertemuan dengan wali kota membahas program-program kerjasama dengan Pensosbud. Ini dengan Bu Sofia kebetulan, beliau dari Pensosbud KBRI Sofia. Oke, baik. Ini ada uniknya nih. Bu Yus persiapkan nggak khusus kemampuan membatik? Tidak ya, sebenarnya tidak. Pas saya di Jakarta itu ada waktu luang, sambil saya nunggu visa, saya berkunjung ke Museum Batik dan akhirnya mikir, nah kalau bisa membatik nih di sana bisa nih ngajarin. Akhirnya saya bawa bekal yang memang nanti siap untuk mengajarkan batik dan ternyata luar biasa ya sambutannya. Akhirnya saya diminta tidak hanya di KBRI, ini mahasiswa saya semua, kebetulan satu kelas, tapi juga nanti ada di slide berikutnya, di sekolah-sekolah akhirnya gurunya juga belajar membatik. Dan peluang yang lain, teman-teman, yang saya dan teman-teman lain juga alami, kita bisa menggagas MOU dengan lembaga kita. Ini salah satu University of Engineering di sana, waktu saya berkunjung untuk membahas kerjasama. Ini kebetulan Ibu Astari Rashid, Duta Besar untuk KBRI Sofia dan beberapa negara di sekitarnya, karena negaranya kecil-kecil, jadi digabungkan ke Bulgaria. Beliau sangat welcome untuk semua program kita, dan akhirnya saya pribadi kayak selain pengajar, selama ini hanya mengajar, saya jadi kayak bisa merasakan, oh gini menjadi bagian dari keluarga besar KBRI gitu ya. Jadi kayak kita ada pengalaman yang lain juga selain sebagai dosen. Nah ini beberapa foto yang kelas batik yang diajarkan di sekolah, di SD, ya, dan guru-gurunya juga ikut mengajar. Akhirnya teman-teman ini mungkin tidak terlalu jelas, nanti di slide berikutnya ada.
saya bisa memperkenalkan pintu Aceh karena saya berasal dari Aceh. Saya akhirnya mengambil sketsa pintu Aceh dan ternyata ada yang tertarik sekali dan bisa melukisnya dengan canting ini dengan sangat baik. Ya, ini guru di sekolah dan di pelatihan batik ini juga ada ini contohnya nih. Ini. Mereka melukis pintu Aceh di kain ya, di kain batik. Nah, ini juga hanya 4 minggu saya sempat mempromosikan kembali selain di kampus dan KBRI. KBRI meminta saya untuk yuk kita perkenalkan ke sekolah bahasa Indonesianya, dan ternyata disambut antusias oleh anak-anak ini. Saya sempat mengajar 4 minggu dan akhirnya begitu mau pulang sangat mewek karena anak-anak ya, kapan kamu kembali lagi ke sini begitu ya. Jadi kayak sesuatu yang nggak bisa ngomong lagi ya, speechless kita ya. Jadi dengar anak-anak ini pada kayak mau nangis gitu ya. Jadi kayak kita udah berbaur sekali dengan mereka padahal hanya minggu saya memperkenalkan bahasa Indonesia cuma 2 jam per minggu. Nah, ini juga kegiatan-kegiatan budaya lainnya yang saya ikuti di sana, ada festival, exhibition, saya juga belajar angklung jadinya di sana, padahal di sini nggak pernah belajar. Dan pada acara perpisahan juga bikin mewek ya. Ini pada acara perpisahan diberikan sertifikat oleh duta besar. Baik, saya stop share dulu. Saya mau tunjukkan mahasiswa saya menyanyikan lagu Indonesia dengan sangat fasih sekali. Ya, ini ya, sebentar. Saya share aja. Nih setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol, diskusi. Kalau ada yang kurang jelas nanti bisa kita share ulang. Mana dia? Ini. Kelihatan videonya? Videonya kelihatan? Kelihatan videonya? Ya. Tidak ya? Belum, Bu. Belum. Oke. Belum. Kita ulang. Share sound. Saya buka dulu. Mana dia? Malah ketutup ya, sebentar ya. Sebentar, saya buka langsung aja ya. Kok nggak bisa diminimize nih.
bisa? Kelihatan ya? Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun dekat di hati. Dari tepangku membuatku tersenyum di pagi hari. Tawa candamu menghibur saat ku sendiri. Aku di sini dan kau di sana, hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun dekat di hati. Hanya berjumpa via suara. Namun ku selalu menunggu saat kita akan berjumpa. Terdengar suaranya? Terdengar. Oh, oke. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama. Jauh di mata, namun dekat di hati. Oke. Ini mereka belajar. Oh, oke. Ini mereka belajar khusus 2 hari sebelum perpisahan. Jadi pengen nyanyi gitu kan. Jadi waktu itu lagi hits lagu itu, jadi mereka suka lagu itu. Nah, teman-teman, mungkin tadi yang tidak ada di slide saya, tentang APP BIPA. Jadi kalau di Aceh ini memang nantinya teman-teman yang ikut hari ini ada bertiga yang berhasil masuk, sebenarnya banyak, tapi nggak tahu ada kendala jaringan kayaknya pada WA nggak bisa masuk. Jadi silakan disebarkan informasi kalau memang nanti kita penggiat BIPA di Aceh itu lumayan rame, walaupun kita belum buat asosiasi khusus, mungkin kita bisa buat ya minimal grup WA dulu untuk menampung teman-teman sehingga kalau mau bicara BIPA mau kemana gitu. Nah kalau memang nanti banyak peminat, kita bisa aja buat APP BIPA Aceh. Dan saya sudah konsul dengan Ketua APP BIPA Pusat, itu beliau nanti akan membimbing kita bagaimana apa keperluannya dan segala macam. Beliau siap membantu dan diminta memang tidak diselenggarakan di satu universitas. Misalnya nanti mentang-mentang Bu Yus yang ngajak gitu ya, buatnya di Politeknik, diusahakan jangan begitu karena nanti akan menciptakan image bahwa BIPA itu milik Politeknik gitu misalnya. Jadi kita harus cari tempat yang paling netral menurut saya ya Balai Bahasa ya, Balai Bahasa Banda Aceh gitu kan. Nah kalau kita lagi COVID gini ya paling daring-daring dulu gitu maksudnya. Makanya saya coba pas ada waktu senggang sedikit, coba kita bincang-bincang dan ternyata tidak ramai yang bisa masuk. Tidak apa-apa nanti mohon disebar informasinya. Kita akan buat grup WA dulu untuk Aceh. Nanti kita lihat kemana arahnya. Nah, informasi yang tadi juga tidak ada mungkin di slide, saya baru dapat informasi juga bahwa Badan Bahasa akan merekrut pengajar BIPA itu pada tahun 2022. Biasanya kalau nggak salah di Maret ya, Pak. Maret ya, sekitar Maret gitu ya. Nanti kita infokan berikutnya bulan berapa. Tapi mereka udah sampaikan di Instagram-nya bahwa akan ada rekrutmen pada tahun 2022. Jadi untuk menangkap peluang itu ya kita harus siap gitu.
Baik teman-teman, mungkin itu sharing dari saya, silakan yang mau berdiskusi, silakan bertanya, atau, boleh juga bertanya kalau untuk Polan ke Pak Gafur ya, minimal ya sharing tipis-tipis lah. Oke silakan, ada Bu Silvi dari Al Muslim, ada Bu Erlidawati dari IAIN Loksemawe, ada Bu Yulnailis dari guru, di Aceh Selatan ya, Bu Yul ya. Silakan ibu-ibu atau Pak Gafur kalau mau sharing boleh. Silakan ibu-ibu dulu deh. Yalah Bu Yus, biar deh saya Iya, tanya dulu. boleh. Ya, sekali ya pengalamannya tadi, jadi ada kepingin nih ikut anggota BIPA aktif. Cuman ini langkah pertama yang harus saya lakukan apa dulu atau persiapannya. Tadi sempat terdengar Ibu Yus bilang ada perekrutan untuk tahun depan ya. Mhm. Nah ini untuk interaksinya yang harus saya lakukan sebagai calon mungkin ya. Kan tadi Bu Yus juga bilang kita akan buka grup. Saya pikir ini bagus banget ya. Mudah-mudahan bisa konsisten dan juga nanti bisa mungkin sedikit saya paksa teman-teman yang ada di Al Muslim. Iya. Kemarin sudah kita undang ya Ibu Niar dan Dr. Alfi, Kaprodi Bahasa Indonesia. Mungkin lupa itu. Iya. Lupa ya. Karena katanya bagus nih Bu Silvi. Tapi saya lihat tadi tidak ada beliau. Oke, kira-kira apa nih Bu yang harus saya persiapkan? Iya. Baik, Jadi tadi di slide, sempat saya sampaikan sedikit gitu kan, karena kita hari ini memang pengenalan, BIPA dasar lah, apa itu BIPA gitu. Jadi tadi sempat, kalau Ibu Silvi ada perhatikan, saya buat di slide-nya ada, persyaratan biasanya yang paling berat dan harus dipersiapkan jauh-jauh hari itu kan bahasa Inggris dengan pelatihan pengajaran BIPA. Karena sekarang mereka memang minta sertifikat pelatihan itu. Dan ada 2 teman saya yang memang sudah share, kebetulan, satu itu memang dosen Poltek. Dosen Poltek, "Mbak Yus nih gimana nih, saya mau ikut ini, pengen banget," gitu kan, "tapi belum ada sertifikat pelatihannya, gimana?" "Coba aja dulu kali aja tembus," saya bilang gitu. Karena memang udah deket banget, jadi nggak ada cara dan saya sendiri kan belum membuat sebuah wadah gitu ya, apalagi di Aceh. Dan waktu itu tidak ada info dari teman-teman di Jawa juga menyelenggarakan pelatihan gitu. Nah, akhirnya ternyata tidak tembus, padahal itu daring semua, seleksinya itu daring semua tahun 2020. Tahun ini kayaknya nggak ada ya Pak Gapur ya? Nggak ada rekrutmen ya kayaknya ya? Nggak Karena ada ya? pandemi kemarin. Iya, heeh, mereka pakai yang udah ada kayaknya pengajarnya ya? Makanya halo Pak Gafur? ya, halo. Ya Pak Gafur? Suaranya Halo, tidak Bu. terdengar Pak Gafur. Halo? Ya? Oke. Sudah kedengaran? Iya, agak kecil ya. Ya kayaknya nggak ada sih Bu tahun 2021 ini. Karena memang kemarin kan prosesnya dari 2019 sebenarnya ya. Kemudian lanjut proses sampai 2020 dan akhirnya sekarang berjalan secara online kalau nggak salah. Karena Iya. teman saya ada lulus dari Sekolah Samarinda. Jadi dia sampai sekarang masih belum ada buka lagi yang tahun depan. Mungkin nanti 2022 dibuka lagi. Itu yang saya baca memang juga di Instagram-nya karena banyak yang bertanya, "Kapan rekrutmen pengajar BIPA dari Badan Bahasa?" Gitu. Karena mereka kalau rekrut tuh rame banget memang. Dan memang rekrutmennya yang teman saya ikuti itu tahun 2020 itu memang daring semua, karena kan kita nggak bisa mobile ya. Jadi, persiapannya itu dan, tidak jebol gitu kan, gara-gara mungkin ya tidak ada sertifikat pelatihan atau yang mungkin, ada alasan lain juga yang kita tidak ketahui. Tapi yang langsung terlihat itu, dia tidak bisa memenuhi, syarat itu. Dan satu lagi yang bertanya-tanya juga dengan saya, satu angkatan juga tahun 2020 itu malah, eee, dia sudah pernah mengajar BIPA di Bulgaria, tapi, bukan sebagai dosen tetap,
eh, apa namanya, dia bukan sebagai dosen tetap, tapi kayak dipekerjakan oleh KBRI secara volunteer gitu. Nah, tapi dia tidak tembus juga. Dia juga share sama saya nggak pernah punya sertifikat pelatihan itu, gimana? Jadi nanyanya juga udah deket, jadi gimana mau kita sarankan ya kan? Dan akhirnya saya pribadi berkesimpulan bahwa sekarang Badan Bahasa itu tidak mau kalau calon calon pengajar BIPA di luar negeri itu, mereka belum pernah dibekali dengan pelatihan sertifikasi BIPA. Dan akhirnya teman-teman saya juga yang di Jawa menyelenggarakan pelatihan itu yang sangat standar, 33 jam. Dan semuanya dibekali di situ dari pengetahuan secara konten, kayak bahasa Indonesia lisan, bahasa Indonesia tulis, pengajarannya, karakteristik pembelajarnya, ya CCU lah ya kalau kita bilangnya cross cultural understanding, misalnya orang Eropa gimana, orang India gimana. Jadi penyesuaian-penyesuaian itu semuanya sudah dimasukkan ke dalam paket pelatihan. Nah, bisa kita simpulkan gitu Bu Silvi, jadi yang jauh-jauh hari sekali yang harus kita persiapkan itu TOEFL dan pelatihan sertifikasi BIPA itu sendiri. Tuh Ibu mungkin mau menambahkan lagi Ya, silakan Bu. Kalau mungkin masih kurang jelas. pelatihannya itu memang diadakan langsung maksud saya pelatihan itu memang diadakan gimana nih Bu Yus? Oh iya. Apakah memang ada tanggalnya khusus atau gimana? Enggak ada. Ya, nah Pelatihannya. itu tadi agak ruwet saya bilang. Jadi ketika teman-teman tadi saya sharing di awal juga sama Pak Gafur sambil nunggu-nunggu ya. Jadi kami sebenarnya ketika mau mempersiapkan BIPA, oh satu lagi Bu, ikut UKBI. UKBI. Kalau UKBI kapan aja kita bisa ikut. Uji kompetensi bahasa Indonesia itu ada diselenggarakan oleh Balai Bahasa di Banda Aceh. 3 itu ya berarti syarat yang besar yang harus disiapkan, tapi mereka selalu menyelenggarakan kalau Balai Bahasa. Nah, kalau pelatihan BIPA itu mereka belum selenggarakan. Jadi sekarang sementara ini di-handle oleh halo? Masih terdengar suara saya? Ya. Kayak terputus ya. Jadi masih Ya, di-handle ya. sama lembaga-lembaga swasta Ibu. Jadi masih misalnya saya mau buat pelatihan, tapi saya membawa lembaga saya sendiri. Nah, teman saya itu di Semarang bahkan sudah menjangkau ke luar negeri. Kalau ditanyakan kapan ada jadwal khusus ya pastinya nggak ada. Karena begitu nanti ada peserta yang minat, sekitar 10 orang, mereka ngumpulin, ini udah kontak-kontak, siapa yang minat nih, kapan aja kita mau selenggarakan. Nah, pada nulis nama, nanti dikontak gitu. Jadi ada 10 orang minimal udah bisa lah untuk uji coba. Dan pelatihnya pastinya juga walaupun diselenggarakan oleh lembaga personal lah ya, kita bilang lembaga swasta, itu pelatihnya mengundang yang memang sudah praktisi BIPA. Biasa kita mengundang dari universitas yang berbeda, seperti UI, UPI ya, dari UPI, dari UNJ biasanya gitu, dari UNES, dan UNY biasanya yang udah itu ya. Dan juga teman-teman yang memang sudah lama berkecimpung di BIPA. Jadi yang melatihnya udah pasti yang memang sudah pengalaman gitu ya. Itu Ibu, jadi tidak ada jadwal khusus Bu ya? Oh ya, pelatihannya sekitar 6 bulan ya Bu? Oh enggak. pakai 33 jam Bu. Jadi kalau kita 33 selenggarakan daring, kasarnya aja bayangannya sekitar 1 minggu, tapi full. Tapi kan kalau kita misalnya di Aceh nih, ada 10 orang, ya kita bayangkan aja ada 10 orang mau ikut, karena kita sama-sama di Aceh, jadi kita sepakati aja, jangan full nih karena sambil kerja gitu kan, udah setengah hari tapi nanti harinya banyak gitu kan. Nah itu kan bisa disepakati bersama, kalau memang kita satu area. Itu Bu Silvi. Mengenai biayanya gimana Ibu Yus? Biayanya yang sudah teman-teman selenggarakan itu kalau offline karena memang langsung kayak pelatihan nginap di hotel kayak gitu ya, itu mereka ngambil sampai 2,5 juta.
Tapi kalau daring karena semuanya di rumah sendiri, mereka mungkin hanya membayar kayak honor ya untuk pelatih itu Oh, sekitar saya 700 1 juta, 700 sampai 1 juta. itu untuk 33 jam Iya, betul. atau per 33 jam. 33 jam, Ibu. Jadi mereka memang seperti membantu juga teman-teman yang memang mau menjadi penggiat BIPA ya. Tapi karena kalau kita pikir kan 1 juta gitu kan, mengundang Iya. pemateri yang dari mana-mana gitu kan, pasti tidak terlalu apalah ya, tidak terlalu tinggi. Itu Iya, Bu, yang soalnya kalau sekitar itu bayangannya. ya, kalau kita lihat dari pagunya itu udah termasuk murah ya. Iya. Iya. Misalnya per jam 900. Iya. Iya Bu Yus, saya tertarik ini. Cuman nggak tahu ya kapan dibuka pelatihannya, nggak tahu kita ya untuk mendapatin sertifikatnya itu. Iya. Gini Bu, Ya, jadi kita bisa. kemarin pas saya ikut acara di Unimal itu ketemu Bu Nurul Fadilah ya dari UIN Loksmawe, dari IAIN Loksmawe. Kebetulan yang saya bilang beliau sudah pernah ikut seleksi yang tidak lulus. Jadi pengen ikut lagi beliau juga. Jadi bilang, Kak, kalau memang ini pokoknya saya daftar gitu kapan aja. Dia langsung udah bilang karena kita di Aceh memang belum, jadi kita harus kumpulin dulu berapa orang. Nanti saya bisa kalau memang saya tidak siap dengan lembaga saya sendiri, saya sebenarnya punya lembaga tapi belum saya aktifkan di Loksmawe. Jadi Oh, mungkin bisa kerjasama sama teman-teman yang udah ada lembaga yang kebetulan teman dekat saya itu di Semarang. Beliau sudah menjangkau memang sampai ke luar negeri untuk pelatihan pengajar BIPA. Jadi kalau pun kerjasama dengan lembaga beliau ya saya juga bisa mengundang siapa yang memang yang kita mau gitu kan. Maksudnya dari UNY misalnya saya mengundang siapa gitu. Jadi tidak terikat gitu. Jadi bisa Bu Silvi didata aja nanti siapa aja mau ikut, nanti kita sepakati kapan jadwal yang baik untuk kita semua. Jadi kita bisa coba bahas itu nanti. iya. Oh ya tadi Bu Yus untuk yang TOEFL-nya berapa diminta untuk BIPA ini? Iya, Yang udah kalau Bu Yus. saya nggak tahu akan ada update apa enggak di tahun 2022 ya. Jadi kalau di Fulbright tadi dia pastinya kan standarnya 550 Bu. Ya, Kalau ya. di di Badan Bahasa, kalau di Badan Bahasa pokoknya pemerintah lah Kemdikbud gitu, itu tidak disebut memang tidak disebut kayak pengalaman saya itu tidak disebut. Jadi saya lampirkan malah karena cuma 5 hari kapan tuh mau siapin, saya lampirkan sertifikat IELTS saya ketika belajar di Australia dulu yang udah mati entah kapan-kapan. Jadi saya lampirkan, terus yang terbaru saya berikan yang prediction, TOEFL prediction, dan alhamdulillah lulus sih Bu, karena yang saya lihat itu bukan menjadi patokan nomor 1 bahwa kalau kita udah ada nilai itu kita udah langsung lulus, enggak juga. Karena nanti di tes Di itu tes kan setelah ada ya, tes ngajar lagi. iya ada tes mengajar. Jadi di situ juga sangat-sangat dilihat kalau menurut saya. Kenapa? Karena di angkatan saya itu juga banyak yang tidak lulus interview. Jadi termasuk salah satu di angkatan Pak Gafur itu Bu Nurul Fadilah tadi ya, beliau tidak lulus di interview. Jadi penilaiannya itu secara keseluruhan nantinya. Dan pastinya kan kita tetap juga harus melampirkan nilai TOEFL itu gitu kan. Ya kalau bisa 500 ke atas Mesti ITP atau bebas Bu? ITP TOEFL? iya, jadi kalau yang saya lihat di yang Fulbright tadi itu kayak dia minta ITP, saya lihat disebut di situ ya. Tapi saran saya kalau badan bahasa bukan berarti kita merendahkan, bukan ya, tapi dipermudah mungkin karena mereka butuh pengajar yang banyak gitu, sampai 200 setahun ya mereka harus ngirim gitu. Kemampuan speaking ya pasti kan diutamakan. Karena kadang-kadang TOEFL kita udah lama nggak ikut ya pasti juga nggak sempet berlatih, pasti nilai kita jadi lebih rendah gitu ya. Jadi saran saya kalau memang ada ITP lebih bagus, tapi kalau nggak ada pun
TOEFL prediction, silakan disampaikan aja. Kalau yang badan bahasa biasanya mereka lebih tolerir daripada yang kalau yang Fulbright ya. Biasa mereka Iya. stick to the requirements lah gitu kan. Itu Bu Silvi, pengalaman saya begitu. Jadi keseluruhan yang dinilai. Bahkan tahun 2020, bayangan sharing dari teman saya yang ikut, itu mereka, memang kita sebagai dosen sekarang kayak ada yang melihat terlalu ngikuti zaman, tapi memang kita harus ngikuti zaman. Nah, contohnya apa yang saya pelajari ya, teman saya bilang, Mbak Yus, aku disuruh buat video nih, disuruh buat video yang mempromosikan budaya Indonesia. Nah, bagi orang yang kayak belum pernah buat video, nah sesuatu banget ini kan. Tapi kalau orang yang udah biasa, ya biasa aja gitu kan. Jadi dia buat video, upload di Instagram sebagai bagian dari seleksi gitu, Bu. Nah, jadi harus cakap digital juga, Bu. Kalau nanti disuruh Iyalah, buat video. kita ngikutin apa maunya mereka kan, sekarang kan udah digital semua ya. Promosi juga harus. Iya. Makanya Ya, Bu Yus sudah Yus mulai jadi content creator ini. Iya, keren ini. Ya nih anak-anak di rumah juga saya suruh, daripada lockdown nggak tahu mau ngapain, ayo buat. Iya, Pak Andrian juga content creator. Tapi memang itu kadang-kadang memang apa ya, dengan kita sudah mulai ya kapan-kapan ada waktu sih ya. Ya kapan-kapan ada waktu kita buat gitu. Jadi kita lebih kayak mempelajari lagi. Jadi kalau misalnya pas ngikut-ngikut program kayak gini, kita nggak kayak kaget badan gitu ya menurut saya. Iya. Itu Bu. Oke, thank you. Yus. Bu Erlida, ada yang mau tanya? Ya, apanya sudah banyak ya ditanya sama Bu Selvi. Halo Bu Selvi, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah lama kita nggak ketemu ya, Bu. Jadi udah banyak tadi sama Bu Selvi, nampaknya udah lebih mengarah kemana yang harus dipersiapkan. Tapi seperti juga dibilang sama Bu Selvi, kami menunggu grupnya gitu ya, Bu Selvi ya. Iya benar. Biar tahu ngapain lagi setelah itu. Iya. Tidak lanjutnya komunikasinya dan semuanya, insya Allah ya bisa lah kita terus berlanjutan dari hari ini. Iya. Dan seterusnya sudah sangat jelas ya. Dari ditanya sama Bu Silvi, apa detail sekali ditanya ya. Jelas, duit-duitnya jelas. Iya, saya menanyakan mewakili diri saya sendiri yang nggak tahu apa-apa gitu tentang kegiatan kita ini. Tapi Bu Silvi udah nanya kan lebih bagus dengar gitu. Oh, udah pas nih, udah. Oke, baik teman-teman. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan nih Bu Yulnailis juga sudah off saya lihat. Saya mau minta dong nih sharing dari Pak Gafur ya, mungkin sekitar 5 sampai 10 menit bolehlah saran-sarannya berdasarkan pengalamannya Pak Gafur biar teman-teman nih mewakili 2 kampus. Jadi nanti bisa sharing ke teman-temannya yang lain. Tadi mengharapnya ramai yang masuk, jadi bisa reuni juga ini orang bahasa Inggris ya di sini. Iya ya. Iya Nanti ya. next Kak, di Padhok 02 ya. Di Padhok 02 ya. Nah, kita buat. Silakan Pak Gafur. Saya nih, saya udah lama banget ini nggak berkecimpung di BIPA karena kesibukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Abdul Gafur dari Politeknik Negeri Balikpapan. Jadi saya seperti yang Bu Yus tadi bilang, kalau saya udah pernah jadi pengajar BIPA di Polandia dari tahun 2018 sampai 2019. Itu lumayan lama ya. Waktu itu Kak Yus kalau nggak salah berapa bulan? 5 bulan ya. Saya 5 bulan sih. Kami 4. Saya hampir 5 bulan, jam 4 bulan setengah. Kemudian waktu itu memang kita masih Kemenristek ya, jadi beda dengan Kemendikbud. Syarat-syaratnya juga tidak seperti sekarang. Nah sekarang pun ada persyaratan seperti harus ada pengajar BIPA, kemudian ada
KBI. Kalau dulu kami nggak ada ya, cuma TOEFL itu aja sama nanti micro teaching. Kalau kalau saya selama pengalaman jadi pengajar BIPA itu luar biasa. Yang pasti yang pertama networking dengan teman-teman di Polandia. Kemudian yang kedua networking dengan teman-teman di KBRI, karena akses ke KBRI itu lumayan susah ya buat orang biasa, tapi karena kita adalah diplomat, jadi kita waktu itu sebagai diplomat sebenarnya mengajar BIPA di luar negeri itu statusnya disamakan dengan diplomat. Jadi ketika kita keluar masuk KBRI itu hitungannya sebagai diplomat sana. Kemudian yang berkesan bagi saya adalah bukan mungkin pada saat mengajar iya, tapi yang lebih berkesan bagi saya ketika saya selesai mengajar, mahasiswa-mahasiswa saya itu bisa datang ke Indonesia. Jadi ukuran sukses saya bisa mengajar adalah ketika saya berhasil mempromosikan Indonesia di luar negeri dan akhirnya mereka datang. Bahkan tidak hanya datang 1-2 hari, enggak. Ada yang bahkan sampai 8 bulan di Indonesia untuk spesial belajar jamu. Gitu, jamu, dan akhirnya bikin usaha sekarang di Polandia namanya Hati-Hati gitu. Jadi dia memang spesial belajar di Jogja untuk jamu. Kemudian yang berikutnya ada yang memang ke sini untuk liburan, tapi liburannya 1 bulan gitu. Bahkan sampai datang ke Kalimantan. Jadi saya sebagai orang Kalimantan ya lumayan tersanjung ketika dia datang tidak hanya ke Jawa dan Bali atau Lombok, tapi dia sampai datangin saya ke Kalimantan gitu, 2 orang. Saya bawa ke kantor saya untuk saya perkenalkan dengan teman-teman di kantor dan atasan saya gitu, bahwa ini loh hasil saya kemarin 5 bulan cuti untuk mengajar BIPA, saya berhasil membawa mereka datang untuk berwisata di Balikpapan waktu itu sampai ke Derawan di Berau. Jadi lumayan berkesan sih. Kemudian yang lain juga masih ada beberapa yang datang. Ada yang sudah hampir datang, udah booking tiket, tapi karena pandemi akhirnya harus di cancel tiketnya. Ya, menurut saya tuh sangat-sangat berkesan sih ketika kita bisa mengajar. Dan waktu saya mengajar di sana itu tidak hanya mengajar siswa-siswi di KBRI, tapi juga universitas dengan level S2. Ada 2 universitas yang saya ajarkan waktu itu, dan untuk KBRI sendiri saya mengajar 3 kelas, dari kelas beginner, intermediate, sampai advance. Jadi total saya ngajar itu mungkin berapa kelas ya? 6 kelas. 2 kelas universitas yang berbeda, 3 kelas di KBRI, dan 1 kelas anak TK. Jadi anak-anak TK pun di sana sangat minat dengan bahasa Indonesia dan budaya Indonesia. Bahkan ada sampai bawa poster dari rumahnya bahwa mereka pernah ke Indonesia dulu sama orang tuanya gitu. Jadi itu sangat-sangat tidak pernah saya lupakan sih pengalaman saya mengajar BIPA di luar negeri, walaupun waktu itu saya sangat didorong oleh Kak Yus ya, sebagai senior saya di Same BIPA. Kak Yus, Pak Nur Salam itu sangat-sangat mendorong saya, ayo Gafur ikut Same BIPA, karena kayaknya waktu itu kita kebetulan tergabung di grup NPO. Nah itu kayaknya cuma saya, Kak Yus, dan Pak Nur Salam aja yang alumni Same BIPA ya. Dan itu cukup menginspirasi, tapi sayangnya, sekali lagi sayangnya ketika pandemi datang, ya semuanya jadi terhambat. Tapi mudah-mudahan ini bisa bangkit Same BIPA kita. Kak Yus, mungkin saya gimana ya? Saya mungkin kasih saran karena mohon maaf karena kesibukan saya jadi agak sedikit pasif di BIPA nih Kak Yus ya. Mungkin ngelihat antusiasme teman-teman yang ada di sini, Bu Silvi, Bu Erlida, mungkin tidak kalau misalnya nanti ada pengajaran pelatihan pengajar BIPA, kita bisa sama-sama gitu loh. Dari sini mungkin secara online saja, karena mungkin kalau yang saya lihat, saya sempat googling nih dari APP BIPA Bali sepertinya mengadakan. Hanya saja mungkin biayanya agak sedikit tinggi. Nah, mungkin kalau misalnya kita bisa menggunakan channel teman-teman di Same BIPA, nah itu bisa kita propose ya Kak untuk bikin pelatihan kita, tapi yang diakui sama Dikti gitu. Jadi jangan sampai kita ikut pelatihan tapi tidak diakui sertifikatnya untuk kita nanti apply Same BIPA lagi gitu. Jadi mungkin kita bisa
menginisiasi, karena kita punya grup Same BIPA nasional ya. Nah, yang goalnya mungkin masih blur sampai sekarang ya Kak Yus ya. Nah, mungkin dengan adanya talk ini itu jadi banyak ide nih gitu loh. Dari teman-teman yang ada di sini, Bu Selvi dan Bu Erlida bisa nanti ikut juga mungkin ketika kita mengadakan pelatihan pengajar BIPA. Nah, kita bisa ikut. Mungkin kalau masalah biaya, saya yakin ketika teman-teman di Same BIPA itu sudah bisa menghandle, atau setidaknya tidak terlalu mahal kayak 2,5 juta per orang, itu mungkin terlalu mahal ya buat kita yang online gitu. Jadi mungkin kalau memang ada yang seperti Kak Yus bilang tadi 700.000 sampai 1 juta, nah itu mungkin bisa dipikirkan. Gitu. Kalau saya sih, bagaimana caranya kita bisa mengikuti pelatihan pengajar BIPA itu, Kak? Karena pasti kita goalnya ingin menjadi pengajar BIPA di luar negeri juga kan, dan salah satu syarat dari Kemendikbud, dari Badan Bahasa, yaitu sertifikat pelatihan pengajar BIPA tadi. Gitu Kak. Karena saya lihat Kak Yusnimar ini luar biasa aktifnya di grup Same BIPA. Kayaknya sampai minder. Oh enggak juga. Cuma saya jadinya berpikir malah saya kan lama vakum tuh. Jadi pas 2016 itu pulang, kebetulan sudah Bu Erlida nih paling tahu nih. Saya nggak punya anak, jadi saya jalan-jalan ke Bulgaria dulu, ke Turki. Pulang dari sana ternyata Allah titipkan. Akhirnya anak ya. 2 tahun bener-bener nggak ngerjain apa-apa. Dan saya dapat oleh-olehnya. Wah. Saya juga dapat oleh-oleh kayaknya ya. Nah, jadi teman-teman, sebelum lupa nih, saya mau sampaikan sedikit. Seperti saya bilang tadi kan dua kampus ya yang berbeda, perwakilannya bisa disampaikan ke teman-teman. Luar biasa nih Badan Bahasa sampai ngumpulin kita, alumni pengajar Same BIPA Dikti, untuk mengajak berkolaborasi, dan semester ini alhamdulillah saya berhasil membuka 1 kelas saja karena memang sudah dekat sekali waktunya waktu itu. Dan untuk semester depan kita udah mulai harus dari sekarang udah harus ancang-ancang dulu. Nah, info dari Badan Bahasa, contohnya itu Turki. Turki dibuka hanya 2 kelas ya kalau nggak salah ya Pak Gafur kemarin. Dibuka 2 kelas, KBRI hanya menyanggupi 2 kelas, tapi yang melamar sampai 600 orang, Bu. Jadi akhirnya kelabakan mereka. Iya. Dari mana nih mau datangkan pengajarnya nih, gitu kan? Jadi sebenarnya Badan Bahasa itu mau nangkap peluang karena sudah istilahnya bukan menjanjikan ya, tapi kayak memberikan wacana ke Pak Nadiem, karena Pak Nadiem menyambut baik sekali ternyata program BIPA ini sebagai soft diplomacy. Jadi target mereka itu di 2024 kalau nggak salah saya itu ada berapa ribu ya Pak Gafur, saya lupa, eksaknya saya lupa, tapi intinya peminat BIPA di luar negeri itu ternyata semakin meningkat, Ibu-ibu. Jadi pastinya dengan adanya dengan meningkatnya itu pasti kan Badan Bahasa butuh pengajar yang lebih banyak. Karena target mereka sudah punya target sekarang 2024 itu harus ada berapa ribu ya, saya lupa, mungkin Pak Gafur nanti bisa nambahkan. Disampaikan langsung oleh Kepala Badan Bahasa. Jadi sudah ada target, makanya kita disuruh buka kelas-kelas nih. Jadi untuk memperbanyak pembelajar bahasa Indonesia itu di seluruh dunia. Gitu. Pak Gafur masih ingat berapa ribu? Saya ada tulis tapi lupa hari itu. Saya lupa. Itu jadi info tambahan Ibu-ibu. Jadi saya kenapa terpanggil juga sebenarnya udah lama. Bu Silvi bilang, Bu Yus buat dong gitu ya wadah BIPA gitu. Tapi kalau untuk buat asosiasi langsung kayaknya kok saya kepedean gitu kan. Jadi ya kita bincang-bincang dulu lah ya. Tuh, jadi mudah-mudahan ya, langkah awal kita buat grup WhatsApp dulu. Nah, nanti kita bisa tanya-tanya di situ. Ibu Yus bisa nge-share materi tadi di grup, jadi kita bisa pelajari ya. Yang penting informasi terbaru dari Ibu Yus lah, atau dari Pak Gafur yang sudah berkecimpung lama di dunia BIPA ini.
Jadi kalau tadi Pak Gafur bilang Same BIPA itu saya dengan Pak Gafur kenalnya di National Polytechnic English Olympic, Bu. Jadi kami sama-sama Politeknik, ketemu di juri Iya, debat nasional. Jadi keren. iya, jadi hanya hanya dari NPO kita bilang ya, Olympics itu hanya saya, Pak Gafur dan Pak Nur Salam. Nah, saya ketularannya itu dari Pak Nur Salam. Pak Nur Salam itu dosen senior di Polinema ya, Politeknik Negeri Malang. Jadi beliau ya kita sambil-sambil ada acara tour gitu ngobrol kebetulan dengan saya. Jadi pernah ke India ikut program pertukaran program dosen gitu kan. Nah saya tertarik gitu begitu saya pulang padahal 5 hari lagi saya langsung persiapkan dan rezekinya di situ akhirnya bisa lulus gitu. Nah belakangan saya bilang ke Pak Gafur, ayo dong daftar tahun depan saya bilang gitu. Jadi saya provok. Kemudian Pak Gafur juga ya sharing-sharing lah gitu ya, alhamdulillah berhasil tembus juga. Dan sekarang jadi satu alumni. Gitu. Iya. Semoga ada alumni berikutnya dari Aceh khususnya. Amin. Iya. Oh iya, dari Aceh ternyata, dari Aceh hanya saya satu di program Same BIPA itu. Mungkin di PPSDK itu ada ternyata dari Balai Bahasa itu ada 2 orang staf. Yang lain saya belum tahu yang lain. Kemarin saya dapat info di program Fulbright itu karena saya sharing dengan advisor Education USA itu. Dia bilang di kita di Aceh itu ada yang tembus Bu, malah ke Oxford, ke kampus-kampus ternama di USA gitu loh. Jadi dosen di sana selama 1 tahun. Waduh, keren. Jadi saya juga udah bilang ke beliau, Bu, tolong dong dihubungkan ya walaupun bukan dari satu program tidak masalah. Yang penting pernah punya pengalaman mengajar bahasa Indonesia di luar negeri. Saya sudah minta mudah-mudahan nanti terhubung. Oke, Ibu-ibu, ada lagi yang mau ditambahkan? Kalau nggak ada, kita close di Patok 01. Mudah-mudahan ada seri berikutnya. Nah, ini pun sudah asar ya, mau salat asar. Ya, kita tunggu ya Bu Silvi seri berikutnya. Semoga kita fokus dulu. Jadi diprovok teman-temannya. Jadi kalau agak rame kan idenya jadi lebih jadi lebih banyak ya. Nggak apa-apa, Ibu Yus saja buat dulu grup WhatsApp, nanti saya bisa invite kawan. Ada Pak Alfi, juga Kaprodi Bahasa Indonesia, dan Ibu Niar ya, yang sudah pernah ikut, tapi dia nggak selesaikan 3 bulan lagi. Waktu dulu dibuat 6 bulan ya Bu ya? Iya, 6 bulan, jadi tinggal 3 bulan lagi dia sudah disuruh pulang ke Aceh, dia nggak selesai. Baik, Ibu-ibu, terima kasih. Pak Gafur juga, terima kasih sudah bergabung. Nanti kita coba lihat ada seri berikutnya, mungkin bisa dari Pak Gafur, bisa juga dari jaringan saya yang di Thailand. Beliau sangat excited kalau udah berhubungan dengan bahasa Indonesia ya. Jadi kita akan lihat nanti. Kita akan lihat tema di Bipatok berikutnya. Oke. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto dulu. Waalaikumsalam. Kita foto dulu. Oke. Kita foto dulu. Tapi Bu Yulnailisnya sudah keluar, nggak apa-apa lah. Oke. Dokumentasi. Iya. Yang cantik ya senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Nanti saya share ya. Ya, terima kasih ya. Terima kasih Bu Silvi, Bu Erlida. Ya, sama-sama Pak Gafur.